Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 200830409 dari jurusan IAT kelas 4A. Di sini saya akan sedikit memaparkan isi dari dua buku yang telah direkomendasikan pada mata kuliah kajian Tarikh Al-Quran yang diampu oleh Bapak Muhammad Yahya. Buku yang pertama yaitu The History of Quranic Text, dan buku yang kedua yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Dua buku tersebut terdiri dari beberapa bagian. Ini adalah bagian pertama yang membahas sejarah Islam di masa silam, asal-usul Al-Quran, dan kronologi pewahyuan Al-Quran. Untuk bagian-bagian yang lainnya akan dipaparkan kemudian. Sebelum memaparkan hal-hal yang baru saja saya sebutkan, saya akan memberikan gambaran tentang Al-Quran terlebih dahulu. Tiga kata yang mewakilkan kata Al-Quran yaitu petunjuk, kesenangan, dan keindahan. Bagi seorang yang beriman, kitab suci Al-Quran akan melebihi segalanya, seperti denyut keimanan, kenangan di saat mengalami kegembiraan dan penderitaan, sumber realitas ilmiah yang tepat, gaya yang indah, dan lain sebagainya. Kalangan orang Arab selalu beranggapan bahwa Al-Quran sebagai kitab yang memiliki keunikan, lagi indah, sampai para penyembah berhala di kota Makkah merasa haru melihat susunan liriknya, dan mereka tidak mampu menciptakan seperti itu. Lalu, ada 3 pertanyaan tentang Al-Quran berikut dengan jawaban singkat. Pertanyaan tersebut yaitu 1. Apakah Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalamullah, risalah terakhir untuk umat manusia, diwahyukan pada Rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, yang meruang dan sewaktu. Ia terpelihara di segi keaslian bahasa, tanpa perubahan, tambahan, maupun pengurangan. 2. Jika seluruh naskah tidak ada, atau sebagian ditemukan saat sekarang maupun yang akan diklaim sebagai Al-Quran, tetapi berbeda dari yang ada di tangan kita, lalu apa pengaruhnya terhadap teks Al-Quran yang sekarang? Tak akan ada penemuan Quran, baik secara fragmentasi maupun seluruhnya, yang berlainan dari teks yang ada di seluruh dunia. Jika ada, maka dia akan dianggap sebagai Al-Quran, karena satu syarat utama penerimaannya mesti sesuai dengan teks yang digunakan dalam Mushaf Utsmani. 3. Siapa yang berhak memegang otoritas Al-Quran dalam hal penulisan tentang agama dan sejarahnya? Tentu saja, siapapun tak berhak melarang seseorang menulis tentang Islam. Akan tetapi, hanya seorang muslim taat yang memiliki wewenang yang sah untuk melakukan tugas tersebut, dan bahasan lainnya yang ada hubungannya. Mungkin itulah sedikit gambaran tentang Al-Quran. Selanjutnya akan membahas sejarah Islam di masa silam. Letak Arab dikenal dekat dengan persimpangan ketiga benua, dibatasi oleh Laut Merah ke sebelah barat, Teluk Persia ke sebelah timur, Lautan India ke sebelah selatan, serta Suriah dan Mesopotamia ke sebelah utara. Dahulu, tanah Arab merupakan tanah yang gersang. Meski tidak banyak perairan, beberapa sumbernya terdapat di bawah tanah, yang membuat ketenangan dan menjadi urat nadi di sana. Dari sudut pandang negara-negara adikuasa, Arab merupakan kawasan terpencil dan sadis. Sekalipun memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah, yang ketika itu didominasi 2 imperium raksasa, yakni Bizantium dan Persia. Kekaisaran Bizantium, atau disebut juga Kekaisaran Romawi Timur, dengan ibu kota Konstantinopel, merupakan bekas imperium Romawi dari masa klasik. Saingan berat Bizantium
dalam perebutan kekuasaan di Timur Tengah adalah Persia. Ketika itu, imperium ini berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid atau dikenal dengan Sasania. Ibu kota Persia adalah Madain. Al-Madain yang terletak sekitar 20 mil di sebelah tenggara kota Baghdad yang sekarang. Disebutkan dalam buku rekonstruksi sejarah Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi di tengah-tengah keluarga atau Bani Hashim dari suku Quraisy yang pamornya ketika itu tengah surut. Ayahnya bernama Abdullah adalah seorang pedagang yang meninggal ketika ia masih berada dalam kandungan ibunya. Ibunya yang bernama Aminah. Ketika berusia sekitar 6 tahun, ibunya menyusul kepergian ayahnya, dan si kecil Muhammad lalu diasuh kakeknya Abdul Muthalib, yang juga meninggal ketika ia berusia sekitar 8 tahun. Selanjutnya, Muhammad diasuh pamannya Abu Thalib. Beliau adalah pemimpin Bani Hashim yang relatif miskin, tetapi terhormat. Sekalipun Muhammad berasal dari Bani Hashim yang terhormat, yang dihormati di Mekah, akan tetapi secara personal tampaknya ia tidak begitu diperhitungkan pada kalangan penduduk kota tersebut. Berpijak pada Al-Quran, dapat dipastikan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang suka bermeditasi atau bertafakur, introvert, pemalu, agak penyendiri. Semasa muda, ia dikenal sebagai Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya, yang merupakan indikasi tentang kejujuran dan kepekaan moralnya yang tinggi. Pada usia 20-an, ia menjalankan misi dagang Khadijah ke Syria. Khadijah yang kagum akan kejujuran Nabi Muhammad SAW kemudian meminangnya sebagai suami. Ketika itu, Muhammad berusia sekitar 20 tahun dan Khadijah sekitar 40 tahun. Beberapa waktu setelah menikah dengan Khadijah, Muhammad secara teratur pergi ke Gua Hira yang terletak jauh di sebelah utara kota Mekah. Menjelang masa kenabian Muhammad, Jazirah Arab tidak merasa akrab melihat semua bentuk reformasi keagamaan. Sejak berabad-abad penyembahan patung berhala tetap tak terusik, baik pada masa kehadiran pemukiman kaum Yahudi maupun upaya-upaya kristenisasi yang muncul dari Syria dan Mesir. Ajaran Kristen abad ke-7 itu sendiri tenggelam dalam perubahan dan mitos palsu dan terperangkap dalam stagnansi secara total. Dulunya, bangsa Arab yang mengikuti agama Kristen bukan disebabkan oleh sikap persuasif, melainkan akibat kekejaman kekuasaan politik. Tak ada kekuatan yang dapat melumpuhkan para penyembah berhala bangsa Arab di mana kemusyrikan mencengkam begitu kuatnya. Nasib yang dialami oleh pengikut Muhammad sejak awal pertama di Mekah, di mana kristenisasi dipandang sebagai suatu hal yang menyusahkan dan mendapat sikap toleran. Sebaliknya, Islam dianggap sebagai suatu yang membahayakan terhadap institusi keberhalaan bangsa Arab. Pengalaman pertama kenabian Muhammad menurut riwayat terjadi ketika ia berusia sekitar 40 tahun atau lebih sedikit, kira-kira pada tahun ke-13 atau ke-15 atau ke-10 sebelum Hijriah. Pernyataan Al-Quran yang mengindikasikan bahwa ketika diangkat sebagai nabi, Muhammad bukan lagi anak muda berusia remaja. Ia berada dalam usia matang untuk menerima pengalaman kenabian tersebut. Muhammad tidak pernah berkeinginan menjadi nabi atau secara sadar mempersiapkan diri untuk itu. Hal ini dengan jelas dikemukakan Al-Quran di beberapa tempat. Namun, secara naturalis dapat dikatakan bahwa ia telah mempersiapkan diri untuk diangkat menjadi nabi walaupun tanpa disadarinya.
Sejak kecil, ia memiliki kepekaan yang intensif dan alami terhadap masalah-masalah moral yang dihadapi manusia. Kepekaan ini semakin tajam ketika ia menjadi yatim piatu dalam usia yang masih belia. Mungkin itulah pemaparan sekilas tentang sejarah Islam di masa silam. Lanjut pada asal-usul Al-Quran. Kitab suci kaum muslimin yang berisi kumpulan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Secara populer dirujuk dengan nama Al-Quran, yang bermakna bacaan atau yang dibaca. Dalam Al-Quran ada dua istilah, yakni surah dan ayat. Mesti dikemukakan di sini dalam rangka melengkapkan pengenalan dan pemahaman kita mengenai asal-usul Al-Quran. Kedua kata tersebut kini telah menjadi istilah-istilah teknis yang digunakan untuk merujuk bagian-bagian tertentu dalam tubuh Al-Quran. Surah merupakan nama yang digunakan untuk merujuk bab Al-Quran yang seluruhnya berjumlah 114 menurut perhitungan Mushaf Utsmani yang disepakati. Sementara ayat digunakan untuk merujuk bagian yang lebih kecil dari surat. Jumlah ayat sangat bervariasi di dalam ke-114 surat dan tidak terdapat kesepakatan di kalangan sarjana muslim mengenai perhitungan jumlah keseluruhannya. Kata surah muncul 9 kali dalam Al-Quran dalam bentuk tunggal dan 1 kali dalam bentuk jamak. Sedangkan ayat muncul sekitar 400 kali dalam Al-Quran, baik dalam bentuk tunggal maupun jamak. Jika hadis dimasukkan ke dalam pertimbangan untuk melihat panjang pendeknya unit-unit wahyu yang diterima Nabi, maka jawaban yang diperoleh sangat beragam. Terdapat berita yang mengabarkan bahwa Muhammad menerima wahyu Al-Quran secara ayat per ayat atau huruf per huruf, kecuali surat Maryam dan surat Yusuf yang turun sekaligus. Menurut pandangan lain, Nabi menerima 1 atau 2 ayat, 1 hingga 5 ayat atau lebih, 5 hingga 10 ayat, dan lain-lain. Sekalipun tidak ada kejelasan dari Al-Quran dan hadis tentang panjang pendeknya unit wahyu yang diterima Nabi, istilah teknis lainnya yang digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW akan dibahas secara singkat pada berikut ini. Di 11 tempat dalam Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Muhammad juga dirujuk sebagai tanzil, yang artinya yang diturunkan. Pengakuan Muhammad bahwa ia merupakan penerima wahyu dari Tuhan semesta alam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia yang mendapat tantangan keras dari orang Arab yang sejaman dengannya. Berbagai gagasan kontemporer Nabi tentang asal-usul atau sumber Al-Quran terlihat memiliki kemiripan dengan konsepsi yang dikembangkan di Barat sejak abad pertengahan. Pada abad pertengahan di Barat, Muhammad digagaskan sebagai penipu, tukang sihir, serta ajaran Al-Quran yang didakwakannya itu tidak lain dari suatu bentuk Kristen yang sesat dan penuh bid'ah. Sejumlah besar sarjana Barat mulai menaruh perhatian serius terhadap pelacakan asal-usul genetik Al-Quran. Terjadi semacam peperangan akademik antara sarjana-sarjana yang memandang Al-Quran tidak lebih dari tiruan rentan tradisi Yahudi dan sarjana-sarjana yang menganggap agama Kristen sebagai sumber utamanya. Sarjana-sarjana Yahudi berupaya keras membuktikan bahwa asal-usul genetik Al-Quran secara sepenuhnya berada dalam tradisi Yahudi dan bahwa Muhammad merupakan murid seorang Yahudi tertentu. Sementara para sarjana Kristen juga melakukan upaya senada dan berusaha membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak lebih dari
Gema Sumbang, tradisi Kristiani, dan bahwa Muhammad hanyalah seorang pengikut Kristen yang mengajarkan suatu bentuk aneh agama Kristen. Gagasan-gagasan yang berkembang di kalangan sarjana barat modern tentang asal-usul atau sumber-sumber Al-Quran di atas sebenarnya dipijakan pada asumsi tentang divisi agama Yahudi dan Kristen pada masa pra-Islam maupun pada masa awal Islam. Tetapi asumsi semacam ini tampaknya tidak mendapat pembenaran dari informasi-informasi historis yang terdapat di dalam Al-Quran sendiri. Jadi, berbagai kemiripan dalam ajaran agama-agama bukanlah disebabkan agama yang satu mengadopsi ajaran agama lain, tetapi karena tiap-tiap agama tersebut berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan semesta alam. Uraian-uraian tentang derivasi, sinonim, dan sumber-sumber Al-Quran tersebut dengan jelas memperlihatkan bagaimana konsepsi kitab suci itu mengenai asal-usul dirinya. Wahyu Qur'ani yang diterima Nabi bersumber dari Allah. Tentang model wahyu pertama, bahwa yang dimaksudkan dengan wahyu di sini sinonim dengan ilham, yaitu inspirasi, dan biasanya ditafsirkan sebagai impian yang benar. Tentang model wahyu yang kedua, biasanya ditafsirkan sebagai kalam ilahi dari balik tabir tanpa melalui perantara, seperti yang dialami Nabi Musa. Sementara model wahyu yang ketiga, yakni lewat perantara utusan spiritual, umumnya ditafsirkan sebagai penyampaian wahyu ilahi kepada nabi-nabi melalui perantara malaikat Jibril atau Roh Kudus. Bahwa Jibril merupakan agen wahyu atau utusan spiritual yang menyampaikan wahyu ilahi kepada Muhammad. Sehubungan dengan pewahyuan Al-Quran, dikemukakan bahwa ia pertama kali diturunkan pada malam Al-Qadar atau malam yang diberkahi Tuhan. Malam ini menurut penjelasan bagian Al-Quran lainnya terjadi pada salah satu malam di bulan Ramadan. Sebagian hadis mengemukakan Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil di bulan Ramadan. Sementara hadis lain menjelaskannya terjadi pada malam ganjil di pertigaan terakhir bulan tersebut. Ibnu Abbas merupakan salah satu seorang sahabat Nabi yang memiliki otoritas dalam studi Al-Quran. Misalnya, mengemukakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Setelah itu, bagian demi bagiannya diturunkan secara berangsur-angsur kepada Muhammad dari waktu ke waktu. Belakangan ini, ketika hadis-hadis dalam hadis-hadis koleksi lainnya dimasukkan ke dalam pertimbangan, mekanisme pewahyuan juga berkembang menjadi beberapa macam. Dalam karya Al-Suyuti, misalnya, mengemukakan cara-cara pewahyuan sebagai berikut. Wahyu datang laksana gemerincing lonceng. Wahyu dihujamkan ke dalam hati Nabi oleh Jibril. Jibril menyampaikan wahyu dengan merupakan diri sebagai manusia, dan wahyu disampaikan oleh Tuhan secara langsung tanpa perantara, baik ketika Nabi terjaga, sebagaimana dalam peristiwa Mi'raj, ataupun dalam impian. Mungkin itulah pemaparan sekilas tentang asal-usul Al-Quran, dan selanjutnya yang terakhir akan membahas tentang kronologi pewahyuan Al-Quran. Dalam bab lalu telah dijelaskan bahwa unit-unit wahyu Al-Quran yang kemudian membentuk kitab suci kaum muslimin disampaikan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun, selaras dengan perkembangan misi kenabiannya. Namun, ketika wahyu-wahyu tersebut dikodifikasi atau dikumpulkan, yang akan dibahas dalam bab-bab mendatang. Pentahapan pewahyuan ini tidak tercermin di dalamnya. Meskipun demikian, sejak abad-abad pertama Islam, para sarjana muslim telah menyadari
urgensi pengetahuan tentang penanggalan atau aransemen kronologis bagian-bagian Al-Quran dalam rangka memahami pesan kitab suci tersebut. Pijakan utama untuk penanggalan bagian-bagian Al-Quran adalah riwayat-riwayat sejarah dan tafsir. Riwayat-riwayat yang dipermasalahkan di sini biasanya mengungkapkan bahwa bagian tertentu Al-Quran diwahyukan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Al-Quran juga membuat sejumlah data yang dapat membantu upaya penanggalannya. Memang, terdapat sejumlah singgungan peristiwa yang tidak jelas di dalam Al-Quran, akan tetapi kitab suci ini juga berisi sejumlah rujukan historis yang dapat diberi penanggalan. Secara umum, dapat dikemukakan bahwa rujukan-rujukan jenis ini yang berasal dari masa Mekah relatif sangat sedikit dan tidak banyak membantu penanggalan bagian-bagian Al-Quran tersebut. Berbeda dari masa Mekah, rujukan-rujukan historis yang berasal dari masa Madinah bisa diberi penanggalan lebih akurat berdasarkan sumber-sumber lain. Namun, keseluruhan rujukan historis dalam konteks Madinah itu sangat bermanfaat sebagai titik awal Islam penanggalan Al-Quran. Upaya penanggalan bagian-bagian Al-Quran juga menjadi semakin kompleks dengan adanya asumsi bahwa surat-surat seperti yang ada dalam mushaf Al-Quran adalah unit-unit wahyu orisinal, yakni dengan pengecualian sejumlah kecil ayat di dalam beberapa surat. Setiap surat Al-Quran diwahyukan sekaligus atau selama suatu periode yang singkat sebelum surat berikutnya diturunkan. Surat-surat ini kemudian diklasifikasikan sebagai surat Makkiyah atau surat Madaniah atau surat Madaniyah, yakni surat yang diwahyukan sebelum atau setelah hijrah. Adapun bagian kronologi Al-Quran ada dua, yaitu kronologi Al-Quran dalam kesarjanaan Islam dan kronologi Al-Quran dalam kesarjanaan Barat. Uraian yang telah dikemukakan sejauh ini memperlihatkan berbagai gagasan dan sudut pandang yang berkembang di kalangan sarjana, baik Muslim maupun Barat, tentang pewahyuan kronologis Al-Quran yang terbentang sekitar 23 tahun, baik ketika Nabi menetap di Mekah maupun setelah hijrah ke Madinah. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai isi dari dua buku tersebut yang telah saya baca. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.